sosok luar biasa di dalam hidup saya. Di dalam kehidupan menjadi pahlawan. Pahlawan tanpa jasa. Bagiku seorang malaikat, seorang wanita yang hebat dan kuat. Penolong, tidak pernah merasakan lelah dan tetap melindungi kami. Waktu masa rendang sama mama. Saya mulai kuliah pertama kali juga itu diantar sampai ke depan dan sampai naik angkot oleh mama saya. Setelah tes ternyata saya gugur, terus bilang ke mama, terus datang mama, udahlah nggak apa-apa, kemana mau menang, kata mama gitu. Terus aku bilang, aku mau di Nomensen di Siantar, karena aku tahu kakak saat itu masih kedokteran gigi, masih perlu banyak biaya. Aku tahu itu pasti berat buat mama, apalagi kami berempat itu jaraknya aku, abang, sama ade itu dekat. Dan saat ini pun kayak banyak kali beban yang harus dipikirin mama. Karena kami tiga berdekatan, belum selesai semuanya. Hanya cuman Kak Sari yang udah selesai. Memang beban mama udah ringan satu langkah, tapi masih ada 3 lagi yang harus diperjuangkannya. Karena dia ditinggal pun masih muda, dia ditinggal masih umur 40-an gitu. Dia nggak bisa mengutarakan inisiatifnya kepada kami karena dia ingin terlihat tegar di depan kami. Dia tahu banyak yang harus kami iniin di sekolah, dia nggak mau membebani kami. Untuk biaya pun dia nggak pernah memberitahukan kami, dia selalu berjuang. Mama percaya semua sudah Tuhan rancangkan dengan yang indah. Ketika Mami memperjuangkan Nada supaya masuk ke universitas, terus kemudian untuk nyoba ikatan dinas, Mami itu benar-benar memperjuangin kali dari awal sampai akhir. Jika saya mau latihan bernyanyi, dia mengajari saya notasi, tapi berkali-kali dia ajari, tapi tetap saya tidak tahu. Jadi akhirnya dia bilang, bodoh lalap ho. waktu kecil dulu bermain, saya kena paku, tapi gak berani ngungkapkan ke mama. Pagi-pagi mama membangunkan saya, meraba tubuh saya, ternyata saya panas, demam. Baru mama bertanya, kenapa kamu nak? Saya takut, gak menjawab. Lama-lama dipaksa. Sebaik dibilang saya kena paku, barulah saya dicubit. Dicubiti semua kaki saya. Sesudah itu saya digendong, dibawa ke mantri pada masa itu. Nah ketika dibawa di mantri, tidak ada yang mengantar, mama ini minta bonceng orang. Sepanjang jalan mama sambil menggendong saya naik sepeda di bonceng orang. Tapi goyang turun, ujungnya perasaan saya, mama saya itu menggendong saya sampai mantri dengan lari-lari. Enggak do nabaron hanami marsoban pakon inang. Jadi sanga marsoban on, aku melihat ada kayu yang sudah masak. Tiba-tiba kayu itu aku tarik. Ternyata di kayu itu banyak sekali tawon. Jadi sanggahu tarik hayuon, aku dikerumuni tawon, aku digigit tawon. Sangkin banyaknya tawon ini, mamaku merasa ketakutan. Sehingga dia datang berlari, karena aku sudah menjerit, dia datang berlari, menolong aku dengan mengibaskan sarungnya, kain sarung. Dia bilang, tidur kau, katanya sama aku. Aku langsung tidur dan mama ini menutupkan sarung itu ke tubuhku. Sehingga bukan aku lagi yang digigit tawon. Akhirnya mamaku yang digigit tawon. Itulah pengorbanan mamaku yang luar biasa. Waktu saya baru penempatan, sebenarnya saya sudah tahu saya itu bakalan dibuat di Labuhan Bili, Rantau Perapat. Jadi kalau Bapak, karena ada saya berteman dengan seorang, Bapak nggak suka, nggak setuju. Dia bilang biarkan saja dia berangkat ke Labuhan Bili supaya jauh dari yang tidak diinginkan Bapak. Tapi Mama tidak berpikir demikian. Dia berjuang. Pada saat itu Mama nggak punya uang. Saya bilang memang, Mak, katanya itu masih bisa diurus sebelum keluar SK-nya. Mama
berusaha mengusahakan uang. Saat itu sudah besarlah nominalnya. Dia bilang, urus lanang supaya kau jangan jauh, kau belum pernah merantau, dan masih banyak lagi adikmu yang perlu juga kamu bantu, kamu perhatikan, jangan jauh dari mama. Jadi tetaplah saya perjuangkan, yaitu saya tetap di Pagar Merbau, Lubuk Pakam. Memang banyak kesalahan dan juga kekurangan saya terhadap mama. Kami disuruh les pun kadang nggak mau, kadang menolak. Suka marah sama mama, suka kayak ngebantah apa yang dibilang sama mami. Lensa pernah marah sama mama karena keputusan yang dia buat untuk jalan kehidupan kami. Gak ada penyesalan semasa hidup mama bapak, aku melakukan apa yang diperintahkannya. Aku memberikan makan sama mama ini, makan. Ada jamur di dalam makanan ini. Dan jamur itu mengandung racun. Sehingga mama ini sampai diopname ke rumah sakit. Itulah kesalahanku yang paling besar kurasakan. Saya diajak kawan saya main kuaci. Saya tinggalkan adik saya yang lagi merangkak. Kemudian adik ini menjumpai mama ke kamar mandi lagi nyuci. Marahlah mama, dicari saya di rumah tetangga, langsung diangkat mama itu kuaci saya yang 1 muk besar, susu 2 kaleng itu ditumpahkanlah itu ke dalam parit. Untuk mama, terima kasih untuk semuanya, Mak. Nggak bisa dibalaskan semuanya. Memang jasa seorang ibu itu luar biasa. Dari mulai mengandung, melahirkan, sampai menyusui dan membesarkan kami. Apalagi kami ditinggal masih kecil, kami belum ngerti apa-apa. Mama luar biasa. Semua mama jalani dengan baik. Semua mama lewati dengan baik. Apapun cacian makian orang-orang, mama selalu berbesar hati untuk tidak merespon mereka. Aku percaya Tuhan memberikan umur panjang kepada mama. Lihatlah kami, Mak. Kami masih membutuhkanmu. Dan janji kita, kau masih bisa bersama-sama dan melihat kami sukses, mengantarkan kami ke gerbang pintu sukses, dan melihat cucu-cucumu kelak. Terima kasih untuk semuanya, Mak. Tetap jaga kesehatan, karena hanya mama saat ini orang tua kami, mama sebagai ayah dan ibu kami, dan mama adalah inang pangguruan kami. Mami, adik minta maaf sebelumnya kalau misalnya adik punya salah sama mami, adik sayang sama mami. Apapun kekurangan mama, Lensa tetap sayang sama mama dan ingin mama hidup bahagia dengan jalan hidup yang mama pilih. Aku sangat menyayangimu, berumur panjang, Mama, agar bisa menikmati hasil keringatmu yang sudah kau taburkan. Harapanku dan doaku kepada Tuhan, anakku berbahagia hidupnya, berkeluarga dengan pasangan yang sesuai dan yang sangat menyayanginya. Boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan berbakti kepada orang tua selagi orang tuanya masih ada. Semoga anak-anakku menjadi orang yang berguna, orang yang taat kepada Tuhan, yang patuh kepada Tuhan. Dan kiranya anak-anakku menjadi orang yang betul-betul setia di dalam Tuhan. Jadi orang-orang yang baik, yang takut akan Tuhan dan bisa mandiri di masyarakat, di gereja, dimanapun ia berada.
Kekhawatiran saya sebagai orang tua, saya sebagai manusia biasa pasti merasa khawatir jika nanti saya sudah tiada, bagaimana kelanjutan anak-anak saya ini sepeninggalan saya. Kegelisahan saya adalah ketika saya nanti tidak sempat melihat anak-anak saya mempunyai keluarga yang utuh dan Tuhan memanggil saya. Itulah kegelisahan saya. Yaitu jika nanti anak saya berkeluarga, saya cemas jika seandainya suaminya tidak orang yang baik, tidak seperti apa yang saya harapkan, tidak seperti bapaknya baiknya. Itulah yang menjadi kegelisahan bagi saya. Jadi saya takut mereka itu nggak selesai nanti sekolahnya. Nah, saya takut itu karena anak saya tahu anak saya itu bagaimana kalau berteman. Nah, bisa nanti dia keenaan berteman, tidak lanjut sekolahnya karena ada juga pengalaman dari orang tuanya dulu seperti itu. Jadi saya takut gagal nanti. Jagalah dirimu baik-baik, dengarkan apa yang selalu Mami katakan padamu, terlebih di dalam mencari teman. Ubahlah sikapmu yang selama ini mungkin egois, mementingkan diri sendiri. Jadilah anak-anak yang baik, yang patuh akan perintah Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan apapun alasannya. Jadilah anak yang baik ya. Selamat Hari Inang se-KPS, bahkan seluruh dunia. Untuk semua inang-inang yang hebat. Terima kasih udah menjadi terbaik buat kami anak-anaknya. Terima kasih untuk setiap kasih sayangmu. Tetap semangat, tetap berjaya, sehat selalu buat seluruh inang, dan juga tetap kompak. Buat para inang, ya semoga sehat selalu, diberkati Tuhan, melihat anaknya sukses ke depannya. Selamat ulang tahun untuk Inang GKPS. Semoga menjadi inang yang menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi pendengar yang baik, menjadi pendoa yang baik, juga menjadi pedoman yang baik bagi keluarga juga sekitarnya. Ya tetaplah kita semangat sekalipun kita banyak mungkin cobaan, tapi kita jangan pernah putus asa dan percaya, serahkan saja kepada Tuhan. Karena masing-masing persoalan jika diserahkan kepada Tuhan, kita akan mendapatkan jalan keluar dan kelegaan. Tetaplah semangat, terutama untuk melayani Tuhan, melayani keluarga, melayani gereja, dan melayani masyarakat. Ayo bergandengan tangan. Tetap semangat. Selamat Pesta Minggu Inang yang ke-65 dan tetaplah terus melayani Tuhan. Shalom, horas, horas, horas. Horas, horas, horas.